Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Peran dan Fungsi Ilmu Fikih sebagai Dasar Syariah dalam Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar belakang ada 3, yaitu pengertian ilmu fikih, kedudukan ilmu fikih, dan macam-macam ilmu fikih. Selanjutnya, latar belakang. Fikih merupakan sebuah cabang ilmu yang tentunya bersifat ilmiah, logis, dan memiliki objek dan kaidah tertentu. Fikih tidak seperti tasawuf yang lebih merupakan gerakan hati dan perasaan. Juga bukan seperti tarekat yang merupakan pelaksanaan ritual-ritual. Tujuan pembelajaran fikih adalah untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan dalil akli, melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Selanjutnya, dalam mempelajari fikih bukan sekedar teori yang berarti tentang ilmu yang jelas. Pembelajaran yang bersifat amaliyah harus mengandung unsur teori dan praktek. Belajar fikih untuk diamalkan bila berisi suruhan atau perintah harus dapat dilaksanakan. Bila berisi larangan harus dapat ditinggalkan atau dijauhi. Pembelajaran fikih harus dimulai dari masa kanak-kanak yang berada di sekolah dasar. Keberhasilan fikih dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Contohnya, dalam rumah kecenderungan anak untuk melakukan sholat sendiri secara rutin. Sedangkan di luar rumah misalnya intensitas anak dalam menjalankan ibadah seperti sholat dan puasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan di sekolah. Permasalahan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan ilmu fikih? Yang kedua, bagaimana kedudukan ilmu fikih dalam Islam? Yang ketiga, apa saja macam-macam ilmu fikih? Selanjutnya, tujuan pertama untuk mengetahui pengertian ilmu fikih, 2 untuk mengetahui kedudukan ilmu fikih, dan ketiga untuk mengetahui macam-macam ilmu fikih. Manfaat yang pertama, memahami hukum Islam. Yang kedua, mengikuti tuntunan agama dengan benar. Ketiga, mengambil keputusan yang tepat. Keempat, memperkuat pemahaman tentang akidah. Kelima, menghormati perbedaan pendapat. Keenam, menerapkan nilai-nilai etika. Pengertian ilmu fikih. A. Pengertian fikih secara bahasa. Fikih secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Fikih adalah masdar dari bab faqiha yafqahu yang berarti paham. Faquha dengan qaf berharakat dhamma artinya fikih menjadi sifat alamiah. Faqaha dengan fathah artinya lebih dulu paham dari yang lain. Yang B. Pengertian fikih secara istilah. Secara istilah, fikih artinya pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis berdasarkan sebuah dalil-dalil secara rincinya. Yang dimaksud pengetahuan mencakup ilmu pasti dan dugaan. Yang dimaksudkan dengan berdasarkan dalil-dalil rincinya adalah dalil yang langsung berhubungan dengan suatu praktek. Yang dimaksudkan hukum-hukum syariat adalah seperti wajib dan haram. Fikih tidak membahas hukum-hukum logika seperti semua itu lebih besar dari sebagian, maupun hukum-hukum alam seperti turunnya embun di akhir malam yang cerah musim panas. Yang dimaksudkan dengan hukum praktis, fikih tidak membahas permasalahan keyakinan. Ajaran tentang keyakinan dibahas dalam ilmu akidah. Para ulama menyebutnya robakala, al-fiqh al-akbar, fikih agung. Oleh karena itu, hadis Nabi, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah fakihkan dia terhadap agama, mencakup ilmu fikih dan ilmu akidah. Yang ketiga, pengertian fikih menurut ayat Al-Quran dan hadis. Dari surat At-Taubah ayat 122 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dapat ditarik satu pengertian bahwa fikih itu berarti mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran Islam secara keseluruhan. Jadi pengertian fikih dalam arti yang sangat luas sama dengan pengertian syariah dalam arti yang sangat luas. Inilah pengertian fikih pada masa sahabat atau pada abad pertama Islam. Selanjutnya, kedudukan ilmu fikih. Fikih mempunyai fungsi ganda. Pertama, sebagai hukum positif dan kedua sebagai standar moral. Yang dimaksudkan sebagai hukum positif di sini adalah bahwa fikih berfungsi seperti hukum-hukum positif lain dalam mengatur kehidupan manusia. Ia mendapatkan legitimasi dari badan yudikatif yaitu mahkamah. Tapi perlu ditekankan bahwa tidak semua hukum-hukum fikih mendapatkan justifikasi dan legitimasi mahkamah. Masalah hukum mubah, makruh, wajib, dan haram tidak bisa sepenuhnya di bawah jurisdiksi mahkamah.
Di sini fikih lebih merupakan etika atau moral. Jadi di sini fikih memainkan fungsi ganda sebagai hukum positif dan moral. Selanjutnya macam-macam ilmu fikih. A. Ibadah. Ibadah merupakan salah satu macam-macam fikih yang mana dilakukan oleh setiap umat muslim. Ibadah sendiri memiliki pengertian sebagai salah satu pengabdian dan juga penyembahan yang dilakukan oleh seorang muslim yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga dilakukan dengan cara merendahkan diri dan juga diiringi dengan niat yang ikhlas. Tentunya hal ini dilakukan dengan berbagai cara yang sebelumnya telah ditentukan oleh agama. Yang B. Muamalat. Muamalat adalah sebuah peraturan agama yang mana merupakan salah satu macam-macam fikih dan dimaksudkan untuk menjaga hak yang dimiliki manusia. Hal ini terjadi dalam urusan tukar-menukar barang atau bahkan sesuatu hal lainnya yang dapat memberikan manfaat dengan cara yang ditentukan oleh agama. Muamalat sendiri juga tidak memiliki paksaan apapun. Muamalat dilakukan agar tidak ada paksaan, penipuan, atau bahkan pemalsuan yang mana akan merugikan masyarakat, bahkan penzoliman yang mana memiliki kaitan dengan harta dan juga banyak masyarakat. Yang C. Munakahat. Munakahat adalah salah satu undang-undang perkawinan atau sebuah akad nada yang mana dapat menghalalkan sebuah pergaulan antara laki-laki dan juga perempuan yang mana bukan mahramnya. Tentunya hal ini juga dilakukan untuk dapat mendapatkan kebahagiaan antara rumah tangga dan juga untuk menyelesaikan pertikaian yang akan mungkin terjadi. Hal ini juga dilakukan untuk dapat memberikan kebahagiaan untuk rumah tangga. Memang pada dasarnya sebuah pernikahan telah diperintahkan oleh agama agar dapat sesuai dengan syariat agama. Yang D. Jinayat. Jinayat adalah macam-macam fikih lainnya yang mana merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama. Hal ini tentunya dapat menimbulkan hukuman dan dilakukan untuk dapat menjaga harta, jiwa, dan juga hak-hak yang dimiliki oleh manusia sendiri. Tentunya hal ini cukup penting agar dapat menjaga umat manusia selalu dalam jalan yang benar. Selanjutnya kesimpulan. Fikih itu berarti mengetahui dan memahami, akan tetapi dalam tradisi para ulama, fikih diartikan dengan suatu ilmu tentang hukum-hukum syara yang berniat bagi perbuatan para mukallaf seperti wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, sah, fasid, batal, qada, dan sejenisnya. Jelas bahwa pengertian fikih itu berkembang. Mula-mula fikih meliputi keseluruhan ajaran agama. Kemudian fikih diartikan dengan ilmu tentang perbuatan mukallaf, dan terakhir fikih dipersempit lagi, yaitu khusus hasil ijtihad para muhtasib. Definisi fikih yang dikemukakan di atas hanya sekedar contoh. Sudah tentu masih banyak definisi-definisi yang lain. Para ulama berbeda di dalam menafsirkan fikih karena berbeda di dalam memahami ruang lingkup fikih dan dari sisi mana mereka melihat fikih. Walaupun demikian, tampaknya ada kecenderungan bersama bahwa fikih adalah suatu sistem hukum yang sangat erat kaitannya dalam agama Islam. Selanjutnya rekomendasi. Selain menjadi cabang ilmu dan hukum, fikih juga menjadi wilayah kajian dari hukum syariat, yakni hukum yang bersumberkan dari Allah Subhanahu wa taala dan segala yang telah menjadi ketetapannya. Itulah mengapa kita sebagai makhluk ciptaannya harus mempelajari, menjalankan dan mengajarkan ilmu fikih ini kepada umat manusia lain. Keberadaan ilmu ini bukanlah ilmu yang dibuat oleh manusia secara 100%, tetapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, sumber dari ilmu ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Keterlibatan manusia dalam cabang ilmu ini hanyalah sebatas menganalisis, merinci, memilah, dan menyimpulkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita melalui Al-Quran. Kemudian implikasi. Mempelajari kaidah-kaidah fikih sangat penting sebab permasalahan di dalam fikih banyak sekali dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Presentasi ini disusun oleh saya Dora Manaveta dengan NIM 2023116009 dan Elviana dengan NIM 2023116005. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.